Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita lajengaken zikir sonten rumiyin, mangke lajeng saweg kita lajengaken kajian 2 Sabtu yang lalu. Zikir sore dulu kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah ya Allah, saestu kula nyuwun dumateng Pantuku ampunan lan kawilujengan fi dini wa dunyaya, wonten ing perkawis agami kula lan perkawis dunya kula, wa ahli wa mali, perkawis keluarga kula lan perkawis bondo kula. Allahumma astur aurati ya Allah, mugi panjenengan nutupono aurat kula. Wa amin rawati, lan mugi panjenengan nentremaken manah kula. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi, ya Allah, mugi panjenengan jagi kula saking ngajeng kula lan saking wingking kula. Wa an yamini wa an shimali, saking sisih tengen kula lan saking sisih kiwa kula. Wa min fawqi, lan saking inggil kula. Wa a'udzu bi'azmatika an uhtala min tahti, lan kula nyuwun pangreksa dumateng keagungan Panjenengan saking bebaya sak ngandhap kula. Allahumma afini fi badani ya Allah, mugi panjenengan nyihataken badan kula. Allahumma afini fi sam'i ya Allah, mugi panjenengan nyihataken talingan kula.
patuko nyihataken paningal kula la ilaha illa anta boten wonten pangeran ingkang sinembah kejawi namung patuko Allahumma inni a'udzubika ya Allah saestu kula nyuwun pangreksa dumateng patuko minal kufri saking kekafiran wa minal faqri lan saking kefakiran wa min azabil qabri lan saking siksa kubur la ilaha illa anta boten wonten pangeran ingkang sinembah kejawi namung patuko Allahumma anta rabbi ya Allah patuko meniku pangeran kula anta boten wonten pangeran ingkang sinembah kejawi namung patuko khalaqtani patuko meniku ingkang nitahaken kula wa ana abduka lan kula meniku kawula patuko wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu lan kula meniku salebeting sumpah lan janji dumateng patuko tansah badhe ngibadah dumateng patuko sakiyat-kiyat kula a'udzubika min syarri ma sana'tu kula nyuwun pangreksa dumateng patuko saking awonipun lelampahan kula abu ulangkan binikmatika alayya kula ngakeni dumateng patuko saibu kathahipun nikmat patuko ingkang sampun patuko paringaken dumateng kula wa abu bidzambi lan kula ngakeni saibu kathahipun dosa-dosa kula faghfirli mugi patuko ngapuntena dumateng kula innahu la yaghfiru dzunuba illa anta saestunipun boten wonten ingkang saged ngapunten ing dosa
kejawi namung paduka. Amin. Sonten menika kita lajengaken kajian tentang keutamaan salat. Kali Sabtu kepengker kita sampun membahas salat menghapus berbagai macam perbuatan dosa. Samenika kita lajengaken orang yang berjalan kaki ke masjid kebaikannya akan dicatat, derajatnya akan diangkat, dan kesalahannya akan dihapus. Menika pada angka 3 keutamaan salat. Dados kita sedaya minangka kawuhaning Allah umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun dawuhi nindakaken salat wajib gangsal wekdal menika diperintahkan untuk meninggalkan rumah berjalan menuju ke masjid, dikerjakan sholat jamaah di masjid. Inilah sholat menurut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk pergi ke masjid, orang diperintahkan untuk berjalan kaki. Ini masa dulu, selain memang berjalan kaki ke masjid itu terdapat keutamaan yang luar biasa, juga waktu dulu orang belum banyak mempunyai kendaraan. Yang jelas keutamaan orang berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah itu akan dicatat oleh malaikat yang senantiasa menjaga masing-masing diri kita manusia. Terus orang berjalan ke masjid itu derajat kebaikannya nanti di surga Allah lebih tinggi dari yang lain. Selain derajat surganya diangkat lebih tinggi, kesalahannya akan dihapus. Begitu besar keutamaan sholat sampai-sampai melangkahkan kaki ke masjid itu pahalanya sangat besar. Dalam hadis yang lain disebutkan satu langkah kaki kita akan menghapus dosa, dan satu langkah kaki yang lain akan diangkat derajatnya 1 derajat. Itu 1 langkah. Jadi kalau orang menghitung keuntungan berjalan berapa langkah dari rumahnya sampai ke masjid, masing-masing orang tidak sama.
yang jelas langkahnya banyak. Nah, langkah kaki kanan itu kesalahannya dihapus, langkah kaki kiri derajatnya diangkat, sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man tatahharu fi baitihi thumma masya ila baitin thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Menika hadis riwayatipun Imam Bukhari, Imam Muslim. Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yakni masjid, untuk menunaikan kewajiban, salah satu fardu atau kewajiban yang ditugaskan Allah, maka langkah-langkah kakinya, salah satu kakinya melangkah akan menghapus serta menghapus satu kesalahannya, dan yang lainnya melangkah mengangkat, meninggikan derajatnya satu derajat. Inilah rahasia yang tidak banyak dipahami oleh orang, sehingga ini perlu kita pahami, kita kaji bersama-sama, kita laksanakan. Betapa bagusnya janji Allah tentang orang-orang yang berjalan ke masjid untuk melakukan kewajiban sholat. Jika salah seorang di antara kalian wudu, sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, setelah wudu lalu melakukannya dengan wudunya dilakukan dan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Wudu yang menyebabkan
diampuni dosa dan diangkat derajatnya itu ternyata tidak asal wudhu. Wudhunya supaya sempurna. Wudhu itu sudah merupakan ibadah karena wudhu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang termuat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat pinten ingkang kemutan ayat 6 betul yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza qumtum ilas sholati apabila kalian akan melakukan sholat hendaklah lebih dahulu faghsilu wujuhakum cucilah wajah-wajahmu. Wajah itu mencucinya rata sejak dari bawah, dari bawah itu janggut, dari atas dulu batas tumbuh rambut ke bawah sampai janggut, kanan kiri itu batas telinga. Itu wajah yang harus dicuci dengan rata dan digosok-gosok. Wa aydiyakum ilal marafiqi setelah wajah cucilah dua tanganmu sampai siku. Siku dalam bahasa Jawa sikut menika itu harus basah, sebab banyak kita lihat orang wudhunya tergesa-gesa, sikutnya tidak basah. Ini kelak sikut itu akan kena api neraka, Masya Allah. Sudah wudhu, tapi kena api neraka karena wudhunya tidak sempurna. Famsahu biru'usikum setelah dua tangan kanan dan kiri sampai siku, kemudian usaplah kepalamu. Mengusap kepala dengan dua telapak tangan yang dibasahi air tipis itu dari depan diurut sampai ke belakang sampai tengkuk gitok. Kemudian sekaligus jari telunjuk masuk telinga dalam, ibu jari di telinga belakang luar diputar ke atas. Seret. Jadi mengusap kepala itu sampai dengan mengusap telinga. Itu penjelasan Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian cucilah dua kakimu ilal ka'bain wa ghsilu arjulakum ilal ka'bain. Kemudian cucilah dua kakimu sampai batas mata kaki. Mata kaki saja itu perintahnya seperti itu. Ini perintah wudhu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Saya teruskan karena di musim kering air itu terkadang habis, untuk wudhu tidak ada, sehingga Allah memberikan jalan. Sholat harus tetap dilaksanakan walaupun tidak ada air. Nah, cara bersucinya bagaimana? Cara bersuci ketika tidak ada air,
Fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan air untuk bersuci, baik bersuci dari hadas kecil yakni wudu, atau bersuci dari hadas besar mandi, tapi tidak ada air, wajib sholat nopo mboten? Tetap wajib sholat. Allah memberikan jalan, fatayammamu sha'idan thayyiban, sebagai gantinya wudu atau mandi, bertayamumlah dengan debu yang baik. Jadi bersuci kok dengan debu, benar, ini perintah Allah. Mengapa Rasulullah diberi kemudahan? Rasulullah dan seluruh umatnya, termasuk kita, diberi kemudahan bersuci ketika tidak ada air, harus dengan tayamum. Itu Allah itu memberikan keistimewaan kepada Rasul yang mulia itu dan semua umatnya. Salah satu keistimewaannya adalah wa ju'ilatil ardu li masjidan, dan Allah menjadikan bumi, tanah itu dijadikan untukku, boleh untuk sujud. Berarti tanah itu di mana-mana suci, kecuali yang memang di situ terdapat barang yang najis. Di mana tanah itu tidak ada barang yang najis, tanah itu suci. Aslinya tanah seperti itu, tanah yang terbang kemana-mana, terbawa angin, jadinya namanya debu. Nah, sedangkan untuk ganti wudhu atau mandi, boleh kita tayamum dengan debu yang baik. Sebab pada hakikatnya di tempat lenggah pendan itu juga banyak debunya. Banyak debu. Di taplak niki itu juga ternyata kasap-kasap, ini ternyata debu. Jadi orang mau sholat tidak berwudu, tayamum dengan geblok taplak ini sudah cukup. Masya Allah. Ini kemudahan dalam Islam tentang bersuci, yang kalau tayamumnya di rumah sama saja, itu seperti wudu di rumah, terus berjalan kaki ke masjid, satu langkah kaki kanan diampuni dosanya, satu langkah kaki kiri diangkat derajatnya 1 derajat. Ini agak detail yang saya jelaskan. Jadi itulah rahasia mengapa sholat itu diperintahkan berjalan. Masalahnya sekarang orang ke masjid itu banyak yang sudah tidak jalan kaki lagi. Gitu. Alasannya macam-macam. Rumahnya jauh, gitu. Waktunya terbatas. Karena orang banyak pekerjaan sibuk, namun ingin tetap mengindahkan sholat jamaah di masjid. Lantas orang ke masjid naik kendaraan, baik kendaraan mesin atau non-mesin. Kalau terjadi seperti itu, apakah ini mendapatkan balasan seperti orang jalan kaki? Jawabannya, kalau saya, kita tidak perlu ngarang, tidak perlu ngarang. Terserah Allah yang paling tahu niat hambanya datang ke masjid.
Yang sudah barang tentu yang berjalan kaki dengan yang berkendaraan mungkin mungkin pahalanya beda. Mungkin, tapi terserah Allah, kita tidak usah ngarang. Jadi kita tidak perlu suloyo, bertengkar dengan teman, kamu kan pakai motor ke masjid, dia tidak ada pahala kamu. Kok beraninya ngomong begitu? Jangan begitu. Terserah Allah lah. Allah yang Maha tahu tentang niat hati seorang mukmin pergi ke masjid. Apakah dia jalan kaki atau berkendaraan? Sebab misalnya orang subuh-subuh sudah agak terlambat, harus berkendaraan misalnya. Sebab khawatir kalau jalan kaki akan terlambat. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian nilai bersuci dari tayamum tadi apakah sama dengan nilai wudhu? Di sisi Allah sama saja. Karena apa? Karena wudhu yang perintah juga Allah, orang bertayamum juga diperintah oleh Allah lantaran tidak mendapatkan air. Jadi ini semuanya bukan dikarang oleh orang, tetapi semuanya melaksanakan perintah Allah saja. Nah, di sini yang sangat-sangat memberikan kegembiraan bagi setiap mukmin muslim, begini utamanya orang sholat berjamaah di masjid, baru berjalannya saja dari rumah itu sudah mendapatkan pahala, ampunan, dan diangkat derajatnya. Belum nilai orang masuk masjid. Orang masuk masjid itu juga ada etikanya. Orang masuk masjid harus lebih dulu berdoa. Kemudian setelah berdoa, doanya kesupen apa mboten? Kesupen. Minimal aten Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu doa masuk masjid, kemudian melangkahkan kaki kanan, masuk dulu. Dan terus mlebet masjidnya tidak perlu tergesa-gesa, ditata supaya yang melangkah dulu adalah kaki kanannya. Maknanya doa masuk masjid tadi, Allahumma firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dzunubi, waftahli, dan bukakanlah untuk diriku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ya. Jadi orang masuk masjid itu mohon diampuni dosa-dosanya, dibukakan pintu rahmat dari Allah selama di masjid. Itu bedanya masjid dengan yang lain. Nah, kemudian nilai orang itu mendapatkan banyak kebaikan, orang kemudian masuk masjid. Masjid itu tempat yang terbaik di bumi.
dalam satu dusun ada satu masjid, maka tempat terbaik di dusun itu adalah masjid. Walaupun mungkin bangunan secara fisiknya kalah baik dengan bangunan rumah yang dibuat orang, namun tetap yang menjadi tempat paling utama untuk beribadah adalah masjid itu. Nah, hingga dan demikian orang menunggu sholat jamaah di masjid itu juga banyak sekali pahalanya. Kemudian sampai orang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau dibanding orang sholat sendirian dengan orang sholat berjamaah di masjid, ini pemahaman umat terhadap bedanya sholat sendiri dan sholat jamaah sebenarnya sudah nyoplok kabeh wong wis dong. Semua orang sudah tahu gitu. Sholat di masjid itu mendapatkan lipat ganda pahala. Satu hadis menyebutkan 25 derajat, satu hadis lagi menyebutkan 27 derajat. Sedangkan orang sholat sendiri, kalau sholatnya sendiri menika kula nyuwun pirsa, nek panjenengan sholat piyambak niku banter napa rindi? Rindi, satu yang jawab rindi, yang lain banter. Nek banter le sholat niku khusuk napa mboten? Mboten. Nek sholat ora khusuk niku ndur ditampa napa mboten? Mboten. Berarti panjenengan itu sudah Islam sejak dulu, sholat sejak dulu, ning sholat banter-banter alias sholat tapi tidak dapat pahala. Sehingga nanti sampai umur tua, nak le sholat begitu terus, mengko umur panjenengan diparingi 7 tahun gitu. Le sholat pun 20 tahun. Ning sholatnya 20 tahun enggak pernah khusyuk. Berarti sholat 60 tahun tidak diterima. Monggo dipun dandosi genipun sholat alon sik khusyuk. Nah, ilmune khusyuk dereng kita sinau, namun menika nak mengikuti jamaah insyaallah direm gitu, narang dhisik ora entuk gitu. Nah, betulnya sholat kuwi gerakan dalam rukun sholat di belakang komando imam. Sholat itu ada komandannya. Komandannya nak nggon tentara, polisi niku siap. Nek wis siap dijawab siap gerak gitu. Nah, pindahnya rukun dalam sholat, komandonya napa? Allahu Akbar. Menika kita kaji sementara kados ngaten bahwa orang yang datang ke masjid dengan jalan kaki itu sejak berjalan sudah mendapatkan keutamaan, kemudian di masjidnya mendapatkan keutamaan. Nah, kemudian kita sambung selama orang yang sholat tadi senantiasa duduk setelah salam, tidak lantas salam dur klepat, itu ternyata
para malaikat Allah akan senantiasa bersolawat atas orang yang mengerjakan sholat selama ia masih berada di tempat sholatnya. Begitu utamanya, begitu mulianya keutamaan sholat sehingga malaikat senantiasa mendoakan orang yang mengerjakannya selama ia masih berada di tempat sholatnya itu. Pramila rampung sholat menika supados tetap duduk dulu di angan-angan sholat tadi saya khusyuk apa tidak. Nek tidak khusyuk ngen-ngene niku mlajar mriki ya salat ning kelingan omah. Gitu. Salat tetapi angan-angannya kelingan wong sing kepethuk ning dalan mau. Panjenengan punten masjid ning kelingan. Lawange mau wis tak kunci apa durung. Padahal wis dikunci, masyaallah gitu. Terus ketika sholat panjenengan kelingan lagi. Masakan sing nang meja mau wis tak tutupi apa durung. Ana sholat kelingan masakan. Padahal wis ditutupi gitu. Ning setan menggoda nek ora ditutupi ya mengko habis. Itu dimakan kucing, padahal sudah ditutup. Ingat yang seperti itu adalah godaan setan. Pramila godaan seperti itu menyebabkan sholat tidak khusyuk. Sholat yang tidak khusyuk itu menyebabkan sholatnya tidak diterima. Oleh karena itu, setelah sholat supaya beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Insya Allah, Allah masih berkenan memberikan ampunan kepada orang yang sholat merasa kurang khusyuk, tetapi mau mohon ampunan. Ampunan Allah itu lebih besar daripada kesalahan semua makhluk. Kalau makhluk manusia mau mohon ampunan, Allah masih berkenan mengampuni dosa-dosanya. Terus doa malaikat untuk orang yang masih duduk di masjid tadi itu, ternyata malaikat mendoakan, ya Allah, Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampunilah orang ini. Allahumma rahamhu, ya Allah, sayangilah orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubat orang ini. Niku malaikat mendoakan kepada orang yang masih duduk di masjid. Rangkaiannya bersuci dari rumah sampai sholat tuntas. Habis sholat masih berdoa. Kemudian orang ini didoakan malaikat yang menunggui sholatnya. Doa malaikat sekali lagi, Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Allahumma rahamhu, ya Allah, belas kasihanilah dia, sayangilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah tobat orang ini. Ngaten masalah kajian sonten menika
Sejak dari berjalan kaki ke masjid sampai rampung sholat, inilah yang nantinya mendapatkan pahala ampunan dan pahala yang disediakan Allah di surga bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Demikian kajian sore ini, sudah 1 jam dengan doanya. Kemudian saya buka pertanyaan. Monggo kalau ada yang mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ini di depan Pak. Daripada dalam perjalanan kados panjenengan yang paling baik, karena kereta itu tidak ada tempat wudhu, panjenengan memutuskan bertayamum. Sedangkan toyo ingkang panjenengan asta itu kan toyo untuk minum, gitu. Dan jumlahnya tidak berapa banyak. Memang wudhu itu tidak harus dengan air melimpah, ya. Dengan air sedikit pun asal rata itu sebenarnya sudah cukup. Namun mengingat perjalanan panjenengan jauh, air itu persediaan untuk minum, maka untuk keperluan sholat panjenengan ada rukhsah kemurahan, boleh bertayamum. Begitu? Otoyane sarapa lain. Yang panjenengan itu memang membawa persediaan air yang memungkinkan untuk wudhu, lebih baik wudhu. Namun kalau air yang panjenengan asto itu sekedar untuk minum, lebih baik tayamum. Ini untuk wudhu cukup, untuk minum masih silakan wudhu. Begitu? Betul sekali. Itulah saya terangkan, saya jelaskan. Berwudu itu tidak harus dengan air yang melimpah-limpah. Ketika air itu sedikit, yang penting rata. Yang penting rata. Dan tiga kali itu membasuh itu sunnah. Seandainya untuk basuh itu sekedar sekali tapi rata, itu sudah cukup. Dalam keadaan seperti itu. Betul, hadis Rasulullah ada yang menerangkan Rasulullah berwudu dengan air sedikit. Nanti? Gak apa-apa.
Ya supaya lebih jelas lagi, perlu juga membanding dengan kajian yang pernah panjenengan terima. Gitu. Soal Rasulullah berwudu dan air sedikit. Ketika panjenengan sholat, awal sholat, setan itu tadi masih mendengar iqamah qomat di masjid. Setan kan lari menjauh, tapi setelah agak berapa lama, setan itu terus datang lagi menggoda kepada orang yang sholat di masjid atau sholat sendirian. Itu digoda supaya mengingat-ingat hal di luar sholat. Itu iltifatu minasyaiton. Setan bigal angan-angan pentean disimpangkan ke arah mengingat yang lain. Menawi penyanyian mereka segera ingat terus kembali lagi dihusukkan lagi. Terus setelah juara kanat plus hilang. Loh, lali mau gitu. Hanya penjenengan konsentrasi lagi terus kele sholat. Menika tidak hanya penjenengan yang mengalami, barangkali yang lain juga pernah mengalami seperti niku. Pernah napa boten? Oh, ternyata padha iki. Banyak teman Ibu. Oleh karena itu setelah sholat rampung hendaknya beristighfar. Begitu. Monggo Pak Santi. Sebaiknya wudhu itu tidak di kamar khusus kecil itu. Sebaiknya. Namun apabila di kamar kecil itu ada air suci yang mengalir, di tempat lain enggak ada. Penjenengan boleh saja wudhu di situ. Wudhu di situ ini dalam keadaan luar biasa, emergency ya. Emergency. Namun dikala tempat lain ada air untuk wudhu, silakan di tempat yang tidak kamar kecil. Boleh ngaten? Oh nggih. Yang boleh tayamum itu satu, tidak ada air gelas. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air lantaran sakit. Sakitnya itu mungkin badannya panas, kena air merasa tidak nyaman atau dingin. Atau orang sepuh yang sudah tidak mungkin lagi melakukan tayamum atau wudhu,
itu ditayamumi oleh orang keluarganya yang menunggui orang sepuh yang dalam keadaan sakit itu. Jadi dibuka jalan-jalan bertayamum lantaran sebab-sebab tersebut. Tidak ada air, tidak bisa menggunakan air, itu luas sekali. Jadi Allah Maha bijaksana sekali, memerintahkan ibadah itu tidak semena-mena, tapi Allah sangat bijaksana. Terus dibuka pintu-pintu kemudahan, itu lantas Rasulullah memberitahukan ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tidak memberatkan, tidak mempersulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melakukan kewajiban kecuali menurut kemampuannya. Begitu, Bu. Cekap ngaten? Nggih, Mbok bilih sonten niku kanjanipun cekap ngaten mawon. Sedaya atur kula ingkang lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.